Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu Ita. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ita selaku pengampu mata kuliah Public Relation yang memberikan kesempatan kelompok kami yaitu kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang publik atau khalayak. Sebelum kita mempresentasikan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Komang Artane, dan teman saya Nyoman Redite Widiase. Terima kasih. Baik, materi yang pertama saya paparkan di sini adalah tentang pengertian publik atau khalayak. Publik atau khalayak adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Istilah khalayak bermakna majemuk yakni publik. Publik adalah khalayak yang menjadi sasaran kegiatan public relation. Publik dalam public relation sering juga disebut dengan stakeholder, yaitu semua pihak yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam mencapai keberhasilan suatu perusahaan. Berdasarkan perspektif Humas, publik dapat dibedakan antara publik khusus atau spesial publik dan publik umum yang sering disebut dengan general public. Publik khusus atau khalayak khusus adalah orang-orang yang memiliki kaitan dengan kepentingan atau stake langsung dengan organisasi tempatnya berkiprah atau organisasi yang melayani yang sering disebut dengan istilah stakeholder atau pemangku kepentingan. Misalnya dosen, mahasiswa, orang tua mahasiswa, pemerintah, dan orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap sebuah universitas. Selanjutnya yaitu publik umum atau publik lainnya adalah orang-orang yang bukan pemangku kepentingan tetapi merupakan khalayak yang terjangkau oleh publisitas humas melalui media massa ataupun media daring atau online yang juga diharapkan memberikan simpati dan dukungan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang alasan penetapan publik atau khalayak. Yang pertama di sini adalah untuk mengidentifikasi khalayak sebagai sasaran program. Yang kedua di sini adalah untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan anggaran dan sumber daya lainnya. Dan yang ketiga di sini adalah untuk memilih media dan teknik komunikasi yang sesuai. Dan yang terakhir di sini adalah untuk mempersiapkan pesan sedemikian rupa cepat dan mudah diterima. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis publik. Yang pertama di sini adalah publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah publik yang berada di dalam perusahaan seperti karyawan, manajer, pemegang saham, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk publik eksternal adalah publik yang berada di luar perusahaan seperti pelanggan, pemerintah, perusahaan, mitra, bank, pemasok bahan baku, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang publik tradisional dan publik masa depan. Publik tradisional adalah publik yang pada saat sekarang sudah berhubungan dengan perusahaan seperti karyawan dan pelanggan. Sedangkan publik masa depan di sini adalah publik yang di masa depan diperkirakan akan menjalin hubungan dengan perusahaan atau organisasi. Baik, materi yang terakhir saya paparkan di sini adalah klasifikasi publik. Yang pertama di sini adalah propenen. Propenen di sini adalah publik atau sekelompok yang memihak suatu perusahaan. Oponen yaitu publik yang menentang suatu perusahaan, dan yang terakhir di sini adalah uncommitted yaitu kelompok atau publik
yang tidak peduli dengan suatu perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, Nyoman Redite Widiase. Terima kasih. Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Sebelum saya lanjut, nama saya Nyoman Redite Widiase. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang khalayak public relation eksternal. Di mana dalam khalayak public relation eksternal itu yang pertama ada distributor dan dealer, yaitu suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan seorang distributor untuk memasarkan atau membagi barang atau jasanya. Tujuan dari hubungan distributor dengan dealer yaitu yang pertama, menciptakan suatu pengertian yang lebih baik dengan para distributor dan dealer. Yang kedua, membantu distributor dan dealer meningkatkan penjualannya. Yang ketiga, membantu distributor dan dealer dalam periklanan. Yang selanjutnya yaitu pemasok. Pemasok di sini tujuannya hubungan dari pemasok ini adalah yang pertama membina kepentingan bersama antara pemasok dengan pembeli, menentukan apakah para pemasok memikirkan kebijaksanaan dari kebiasaan perusahaan. Yang selanjutnya, yang ketiga itu komunitas. Tujuan dari hubungan komunitas, di mana yang pertama memberikan informasi kepada komunitas tentang kebijaksanaan, yang kedua meningkatkan kesehatan komunitas, yang ketiga bekerja sama dengan perusahaan dalam meningkatkan pengertian sistem bisnis dan ekonomi. Misalnya hubungan dengan pemerintah. Kalau dengan pemerintah itu terjadi hubungan yang lebih erat antara perusahaan, asosiasi, dan perserikatan dengan pemerintah serta semakin meluasnya keterlibatan lembaga-lembaga swasta dalam permasalahan masyarakat, di mana selama ini permasalahan masyarakat lebih banyak dengan pemerintah. Yang kelima yaitu pers dan media. Usaha untuk mencapai publikasi penyiaran yang maksimum atas suatu pesan ataupun informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam yaitu konsumen, di mana konsumen itu untuk menentukan apakah para konsumen memikirkan dan membicarakan kebijaksanaan, tindakan produk, atau pelayanan perusahaan. Nah, selanjutnya itu bagaimana strategi membangun khalayak public relation. Pertama itu ada community involvement, yaitu keterlibatan seorang PR dengan orang-orang sekitar organisasi. Yang kedua yaitu social responsibility, yaitu memiliki tanggung jawab sosial dalam aktivitas publik. Salah satu contohnya yaitu strategi operasional, yaitu pihak humas mutlak bersikap atau kemampuan untuk mengenai aspirasi yang ada dalam masyarakat, baik mengenai etika, moral, maupun nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut. Yang kedua itu pendekatan persuasif dan edukatif. Yang ketiga, pendekatan tanggung jawab sosial humas. Yang keempat, pendekatan kerjasama. Yang kelima, pendekatan koordinatif dan integratif. Nah, selanjutnya ada strategi pembangunan hubungan khalayak public relation. Yang ketiga itu penelitian dan mendengarkan atau research and listening. Yang keempat itu mengkomunikasikan dan pelaksanaannya atau communication and action. Jadi membicarakannya, kemudian ditindaklanjuti atau di follow up. Yang kelima yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Kita harus merencanakan atau planning and then make a decision atau membuat keputusan. Yang terakhir itu adalah mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan atau disebut dengan evaluation. Baik,
itu saja penjelasan presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Parang Santi. Om Santi Santi Santi.